Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak setiap kita bersuka cita karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Amin. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, kita memujikan oleh darah anak domba. Kita berikan tos ya kanan kiri kita. Kita bersuka cita karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalian sama-sama. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Hey, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Sama-sama dengan yakin katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Sebelum kita duduk kembali, sekali lagi kasih tos kanan kiri kita. Kita bersuka cita karena kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini di momen Jumat Agung ini, saya mengajak setiap kita dalam pujian penyembahan kita lebih merenung, lebih kontemplasi akan kebaikan Tuhan. Saudara, pada awalnya manusia diciptakan, tujuannya adalah hidup bersama Allah, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa insecure, dan tanpa jarak. Tapi sayangnya saudara, manusia memilih jalannya sendiri. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa bukan sekedar perbuatan salah atau pelanggaran moral. Dosa merusak hati kita dan memutus relasi kita dengan Tuhan. Hati kita menjadi melengkung kepada diri kita sendiri dan tidak lagi mengarah kepada Tuhan. Karena dosa kita kehilangan pengharapan. Karena kekudusan Allah menuntut kesempurnaan tanpa dosa sedikit pun. Dan tidak ada satu manusia pun yang mampu mencapainya. Saudara, dosa membuat kita benar-benar tanpa harapan.
Manusia juga tidak tinggal diam. Kita mencoba memperbaiki diri dengan berbuat baik, dengan menjadi lebih taat melalui agama, aturan, dan usaha kita sendiri. Kita pikir jika kita cukup baik dan taat, kita bisa dengan usaha kita kembali kepada Allah. Tetapi semakin kita mencoba, semakin kita sadar itu tidak pernah cukup. Kebaikan kita tidak akan pernah bisa sempurna dan hati kita tetap rusak. Seberapa besar pun usaha kita tidak akan pernah mampu memenuhi standar Allah yang kudus. Dan pada akhirnya saudara, kita harus mengakui bahkan dengan seluruh usaha yang kita lakukan, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tetap tanpa harapan. Tapi kita bersyukur karena kasih-Nya yang besar, Tuhan yang datang menghampiri kita, menebus kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita menggantikan kami. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kami lihat bukti kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu yang mahal. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, oh terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebusi. Sekali kata terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah bagi kami, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah bagi kami, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, darah-Mu Tuhan
Yes Lord, terlalu besar kasih-Mu, terlalu mahal darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Kami yang berdosa ini, kami tanpa harapan, Kau yang menghampiri kami Tuhan. Kami tidak mampu menghampiri Engkau dengan segala keberdosaan kami. Kau yang datang menghampiri kami dengan kasih-Mu, mengangkat kami, memulihkan kami. Bukan karena kebaikan kami, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah bagi aku Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, inilah Injil kasih karunia, bahwa kita memang tanpa harapan, tapi inilah kabar sukacita dari Allah. Allah tidak tinggal diam saudara, ketika kita tidak ada harapan, bahkan kita bersembunyi dari Allah. Allah yang datang mencari kita. Salib bukan cerita tentang manusia yang menemukan jalan kepada Allah. Salib adalah cerita tentang Allah yang datang mencari kita. Sejak awal Allah sudah merencanakan penebusan dan keselamatan ini. Sebuah rencana kasih yang tidak bergantung kepada manusia, tetapi pada kasih karunia-Nya. Rencana ini digenapi dalam satu pribadi yang tergantung di atas kayu salib bagi setiap kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, salib itu seharusnya milik kita. Hukuman itu selayaknya ditanggungkan kepada kita. Tapi Kristus yang mengasihi kita mengambil tempat itu bagi saya dan saudara. Ia memikul dosa dan pelanggaran kita. Ia menanggung murka yang harusnya jatuh kepada kita. Saudara, semua usaha kita, semua kegagalan kita, semua pemberontakan kita, semua kejahatan kita ditaruh pada luka dan darah-Nya yang tercurah di salib. Di atas salib Yesus berseru, sudah selesai. Pertukaran yang sempurna itu sudah terjadi. Dosa dan kejahatan kita diganti dengan kebenaran dan kekudusan-Nya. Saudara, bukan sebagian, bukan hampir, tetapi utuh, sempurna, selesai. Harga dosa itu sudah dibayar bagi setiap kita oleh Kristus di atas kayu salib. Amin saudara. Biarlah pujian ini kembali mengingatkan kita bahwa karena kasih-Nya yang besar, bilur-Nya yang menyembuhkan kita, salib-Nya yang menebus kita. Ingat kasih-Nya. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh. Biarlah pujian ini setiap kali mengingatkan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih-Nya, bilur-Nya, salib-Nya yang menebus kita.
Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih yang menyelamatkan, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan aku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya undang setiap kita kembali bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau yang datang menghampiri, menebus setiap kami. Yes Lord, kami merayakan kasih-Mu, karya penebusan-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kasih-Nya yang katakan sama-sama, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat salib-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur dan salib-Mu yang menebus aku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku.
Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, kasih-Mu Tuhan menebus kami. Kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia karena kasih-Nya, karena pengorbanannya bagi setiap kita. Ampuni kami Tuhan, kami berdosa Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi karena kasih-Mu menghampiri kami. Kami datang Tuhan, kami menyembah Engkau, kami tinggikan kasih-Mu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu menebus kami Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Katakan sama-sama. Ada kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih katakan bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan luka. Katakan dengan yakin. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Saya persilakan untuk penyampaian firman Tuhan.
Yes. Oke, saudara, saya sering mendengar persekutuan ini, udah berapa lama, tapi baru hari ini ketemu onsite. Saya bersyukur bisa ketemu Bapak Sunander dan keluarga. Selama ini ngobrolnya lewat Zoom, lewat telepon doang. Ya, dari virtual menjadi nyata hari ini. Ya, luar biasa, dan saya syukur juga buat yang pimpin pujian. Ya, siapa namanya? Sorry. Kevin ya. Narasinya luar biasa tadi. Beneran, itu udah setengah khotbah itu udah. Understanding Anda luar biasa. Nah, saudara, saya senang bisa ketemu di sini, ya. Di persekutuan ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini juga buat Hans dan keluarga. Ya, saya percaya bahwa kita semua Tuhan pilih, amin. Nah, kalau Tuhan pilih itu nggak pernah nanya. Istilahnya kurikulum vitae-nya kayak apa, pengalamannya kayak apa, sekolahnya kayak apa, lahirnya di mana, dia nggak pernah nanya. Dia memilih karena kasihnya doang. Amin. Background saya bukan sekolah teolog, saudara. Nah, sejatinya saya nggak pernah bercita-cita jadi pendeta. Ya, saya sekolahnya fisika. Ya, mungkin ada yang sama. Ya, kalau ada yang sama bersyukur. Kenapa sekolah fisika? Ya, supaya nggak jadi pendeta. Ya, tapi semakin jauh malah semakin dibawa, saudara. Nah, tapi ya saya lihat dari awal tadi tentang background slide-nya yang merah. Kami baru selesai ngadain battle music concert kemarin, 27 Maret di Jakarta. Pertama kalinya. Kami nunggu 9 tahun, saudara, baru dapat. Dan luar biasa sih. Ya, mereka opening dengan lagu tentang The Blood. Ya, tentang hanya oleh darahnya. Ya, LED-nya merah semua, saudara. Ya, semua orang ngalamin Tuhan. Mereka Asia Tour dari Filipina 2 malam, Malaysia 1 malam, Singapura semalam, Jakarta semalam. Ya, komennya dia bilang tiap negara beda-beda. Tapi satu hal yang membuat mereka kaget di Indonesia apa, saudara? Orang Indonesia kalau nyanyi buanter banget katanya, kenceng sekali katanya. Nah, jadi kita bersyukur punya anak-anak Tuhan di sini yang ajaib. Amin. Ya. Nah, waktu saya berdoa, Tuhan mau temanya apa? Bilang tentang you are chosen. Kalian itu dipilih. Amin. Nah, saya kaget waktu datang, waktu terima slide-nya flyernya kok tempatnya namanya Chosen Community. Ya. Saudara, saya jadi gini juga karena dipilih. Amin. Banyak hal sebenarnya saya mau buka, tapi hari ini nggak mungkin karena ini juga bertepatan dengan Jumat Agung, satu hari yang kita peringati menjadi titik tolak di mana Anda tadinya udah bakal dibuang, ternyata Anda diangkat. Amin. Ya, saya senang dengan narasinya, thank you banget. Ya, saudara, kasih Tuhan itu tidak bisa dibayangin, saudara. Karena selalu di luar nalar. Semakin dipikir semakin gak mudeng, semakin gak ngerti. Nah, terus diapain dong Pak? Dialami aja, saudara. Ya. Jadi saya mulai dengan satu ayat Yohanes 15:16. Ada 2 versi yang saya tarik di sini, saudara. Saya selalu pakai beberapa versi supaya kita tuh ngerti. Standarnya adalah bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu.
Selalu inisiatif datang dari Tuhan. Tapi tadi disitir, diangkat dari Roma 5 ayat 8, betul ya? Ya. Kalau bukan Tuhan yang mulai, saudara, jangan harap kita dapat. Standarnya itu enggak cukup, saudara. Standarnya terlalu tinggi. Nah itu hanya bisa dikalahkan dengan kasih yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah orang tuh kadang-kadang enggak nyadarin, saudara. Ya, tadi lagu terakhir ingat kasihnya yang ini, ingat kasihnya yang ini, ingat kasihnya, betul ya? Ya, saya senang karena diingatkan kita tentang kasihnya. Jangan sampai kita diingetin tentang ingat galaknya, ingat kejamnya. Ya, saudara, gini, Tuhan itu kasih, tapi juga dia adil. Jadi Anda harus ngerti titiknya. Ya, tapi bahwasanya karya keselamatan, karya penebusan itu langsung dimulai sejak manusia jatuh, itu saya setuju. Ya, sebenarnya Adam dan Hawa jatuh itu enggak sesimpel itu, saudara. Cuman karena si iblis yang masuk lewat ular ini nipunya berkali-kali, saudara. Karena saudara tahu ya zaman sekarang ini, teori yang dipakai di luar itu adalah teorinya Joseph Goebbels, menteri propagandanya Hitler. Nah itu juga dia belajar sebenarnya dari tukang tipu nomor 1 sepanjang masa itu iblis. Karena dia bilang ucapkanlah kebohongan itu terus menerus. Maka lama-lama orang akan menganggap itu kebenaran. Halo, hati-hati saudara. Adam dan Hawa itu dicoba terus-menerus, saudara. Itu enggak cuma sekali diomongin. Lama-lama kejeblos. Ya, saya enggak jelasin itu panjang-panjang, tapi saya mau ingetin. Saudara, sepanjang saya melayani, kenapa banyak anak Tuhan atau orang Kristen itu gampang goyang? Karena terlalu banyak dengar bisingnya dunia, saudara. Anda harus dengar dari apa kata Tuhan. Amin. Ya. Apa yang Alkitab katakan. Dan itu nyambung semua atau enggak. Ya. Nah bukan kamu pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan yang telah menetapkan Anda supaya Anda pergi, berkarya, untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dan buah itu tetap, saudara, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku itu diberikannya kepadamu. Amin. Ingat, setuju gak setuju, suka gak suka, Anda dipilih. Nah responnya tergantung, Anda yes or no. Tapi Anda harus tahu bahwa kalau dia pilih, dia gak guyonan, saudara. Dia akan selesaikan. Ya. Nah, PSI, terjemahan sederhana Indonesia, bukan kamu yang memilih untuk menjadi murid-muridku, tapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu, supaya kamu bekerja di ladangku dan manen banyak hasil. Saudara, pengertian bekerja di ladangku jangan diperkecil menjadi melayani doang ya. Halo? Ya, nomor 1 Tuhan, kedua keluarga, ketiga baru pekerjaan dan seterusnya. Orang sering terjebak pada istilah melayani pekerjaan Tuhan. Saudara be careful karena Anda dipilih untuk bisa memanen banyak hasil dan hasil yang kalian panen itu akan bertahan selama-lamanya. Tapi panen apa yang bisa kekal, saudara? Sebenarnya panen jiwa-jiwa, saudara. Soul for Jesus. Amin. Hasil yang kalian itu panen itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu, Allah Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dengan tujuan untuk memuliakan aku.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah opening statement-nya. Anda dipilih. Rata-rata setiap orang yang dipilih Tuhan itu selalu bilang, siapakah aku ini? Betul ya? Siapapun dia, saudara. Sehebat apapun dia. Ya, Musa itu sengaja Tuhan pilih untuk disekolahin di sekolah kerajaan, yaitu Mesir. Lewatnya sih serem sih. Semua anak bayi dibunuh, betul kan? Betul ya? Terus cuma satu bayi aja ditaruh di kotak, dikasih kasih aspal saudara supaya tidak bocor. Dan dialirkan di sungai Nil. Dan ditangkap sama putri Firaun. Tujuannya apa sih? Supaya dia sekolah di Royal School. Bukan sekolah di sekolah perbudakan. Karena kalau sekolahnya sekolah budak, mentalnya ini akan budak terus. Halo. Tapi itu pun setelah dia kabur gara-gara bunuh orang Mesir. Sekian puluh tahun dia dicariin Tuhan. Pada waktunya dia dipanggil. Dan dia sempat ngomong, siapakah aku ini? Halo? Semua pahlawan Tuhan di Alkitab rata-rata selalu bilang siapakah aku ini. Kita pun sama. Dan hebatnya Tuhan gak pernah jelasin kamu itu siapa. Anaknya siapa, keluarganya siapa, gak pernah. Dia selalu jelasin statement yang sama, aku menyertai kamu, selesai. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, suka gak suka, kita ini memang dibikin Tuhan untuk dipulihkan relationship-nya. Tadi disebutkan itu tentang relationship. The main goal is relationship. And the method is partnership. Metodenya adalah kita bermitra dengan dia. Makanya supaya apapun yang kau meminta kepada Bapa di dalam namaku, itu akan diberikannya padamu. Nah saudara dikasih Tuhan, saya masuk dengan ayat karena Jumat Agung tadi. Yohanes 19 ayat 30 dari versinya The Passion, nulisnya gini, ketika ia sudah mencicip anggur asam itu, ia berkata sudah selesai mempelaiku. Kemudian menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya kepada Allah. Saudara ketika prosesi penyaliban, ini adalah dua kata terakhir. Setelah dia mencicip anggur asam, dia menyatakan sudah selesai. Mempelaiku, bahasanya The Passion nulis ditambahin mempelaiku karena aslinya ini pakai bahasa Aram. Saudara ingat filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ? Nah di film itu narasinya Yesus itu bahasa Aramaik. Kenapa Aramaik? Ya, karena Yesus tidak pakai bahasa Yunani. Kenapa? Karena zaman itu saudara, ya kan, gini, bahasa Yunani atau bahasa Greek itu adalah head knowledge, pengetahuan kepala. Tapi kalau bahasa Aramaik itu heart knowledge, itu pengetahuan hati. Nah, Alkitab Perjanjian Lama itu bahasanya adalah heart knowledge. Makanya kalau di Perjanjian Baru Yesus banyak ngajarin pakai alegori, pakai perumpamaan, betul? Karena itu adalah heart knowledge. Ya. Makanya untuk mengerti itu harus direnungkan. Amin. Renungkan firman-Ku siang dan malam. Tadi juga sempat disebut satu istilah kalau saya nggak keliru, kontemplasi, betul ya? Ada ya? Ada betul ya? Nah, kontemplasi itu apa sih? Ada satu lagu yang ditulis Daud yang judulnya Seperti Rusa Rindu Akan Sungaimu, betul? Nah, itu contemplate. Nah, kontemplasi itu adalah satu seni yang hilang di kalangan kita kekristenan. Ngapain? Diam dan fokus pada kasih Tuhan.
Ingat kasihmu tadi. Saudara, ya. Kekristenan modern sebagian itu terlalu diajarin untuk doing terus. Kerja terus. Akhirnya capek. Akhirnya burn out. Akhirnya bosen. Terus akhirnya, lu Tuhan aku udah melakukan ABCDE. Kok engkau masih gini aja? Akhirnya pengertiannya kacau balau nih di sini. Clash. Nah saudara yang saya mau ingetin. Ya, perlu waktu untuk Anda kontemplasi. Amin. Apalagi zaman seperti sekarang ini saudara. Berita sosial media ini saya seringkali, ya saya bersyukur saudara saya nggak punya yang namanya sosmed itu. Akibatnya apa? Saya kalau dikirimin temen sosmed IG dan sebagainya saya nggak bisa buka saudara. Karena deso banget. Ya. Tapi sih kayaknya harus punya sih. Tapi berita-berita itu Anda harus waspada, harus sangat waspada saudara. Anda harus bisa memilah, ini Tuhan atau enggak. Saudara, karena good is not always God. Betul ya? But God is always good. Ya, jadi kita seringkali kejebak. Ya, hati-hati. Nah, saudara kenapa The Passion nulis sudah selesai mempelaiku? Karena dia pakai Aramaik. Aramaik bahasa aslinya itu kalah. Kalah, kayak kalah aja. Ya, kalah itu homonim, satu kata artinya dua. Contoh homonim apa sih? Kalau Anda nyebut bulan, ada dua kemungkinan. Kalau malam ini ada bulan di luar kalau cuaca baik. Betul ya? Tapi juga bisa bilang ini bulan April, betul? Jadi homonim itu satu kata artinya dua. Nah di dalam bahasa aslinya kalah itu artinya mempelaiku dan sudah selesai. Sama penulis ya The Passion digabung, sudah selesai mempelaiku. Kenapa? Karena Anda memang di headingnya adalah untuk menjadi mempelainya Tuhan. Setuju? Amin. Nah, terus saya masuk ke istilah ya sebuah kebenaran bahwa karena salibnya Anda itu hidup dimulai dari the finished work on the cross. Amin. Jadi jangan terus Anda merasa bahwa karya salib itu kurang, saya harus gini. Enggak kuat saya mau bilang. Tapi bukan berarti bahwa karena salibnya udah nyelesain semua, Anda boleh ngawur. Ini juga keliru, hati-hati saudara. You have to be very, very careful. Makanya satu-satunya cara apa? Sering kontemplasi saudara. Sering merenungkan. Ya. Ayat-ayat itu direnungin saudara. Dan diperkatakan. Saya kali ini kemarin dijemput sama murid saya yang udah sekian belas tahun kali saya nggak ketemu. Jadi dulu saya suka berapa kali sering dipanggil Mojokerto, gereja di sana. Dan kalau saya pas ke sana sendiri, pas istri nggak ikut, ya Mojokerto itu kan sepi saudara ya. Sepi banget, kotanya kecil. Nah kalau udah malam gitu habis makan gitu, jam seginian itu saya bingung kalau udah sepi gitu. Ya kita orang Jakarta soalnya jam badannya kan bukan ngantuan kalau jam segini. Nah saya suka panggil anak ini dolan ke hotel ngobrol cerita-cerita. Ya dulu masih anak-anak saudara. Sekarang nggak taunya udah menikah dan Tuhan berkati dia luar biasa saudara. Beneran luar biasa. Saya tanya, rahasianya apa sih? Itu loh om, aku di rumah tuh suka. Kalau dapat ayat, dapat rema dari satu ayat tuh ditulis sama dia, ditempel di dinding ini, tempel di cermin, tempel di mana. Ya, jadi kalau dia bangun tidur, dia lihat ayat itu, dia perkatakan, lihat ayat ini diperkatakan, lihat ayat ini diperkatakan. Dan itu ngefek saudara.
Ya, ngefek. Waktu SMA terus dia lulus sekolah teologi. Ya. Tapi sekarang ya pihak gereja mengizinkan dengan luar biasa. Karena waktu itu, waktu mudanya dia suka ikut I.O. kawinan. Terus dia belajar ngelihat orang di make up, kok kayaknya menarik ya. Terus dia jadi mua saudara, make up artis, cowok loh. Akhirnya tiap dia jadi I.O, tukang make upnya bilang, kamu gak boleh ikut masuk, nanti kamu nyontoh soalnya. Ya, pinter banget memang. Ya, terus dia sekarang punya I.O, punya bridal, ya luar biasa. Dan saya kemarin ketemu, saya cuma dengerin, saya heran nih. Ini kalau Tuhan kerja ini memang mainannya beda. Karena bagi Tuhan tak ada yang apa? Mustahil, amin. Amin. Nah saudara, semua karena kasihnya ya, Yohanes 15:13. Karena kasih yang terbesar dari semuanya adalah kasih yang mengorbankan semuanya. Dan kasih yang terbesar ini dia demonstrasikan ketika seorang mengorbankan hidupnya bagi teman-temannya. Setuju ya? Amin. Ingat kasihnya, terus ingat. Nah saudara, di titik ini saya ingin ajak Anda untuk baca ceritanya sedikit tentang Yohanes 19 ini loh. Yesus mati. Saya baca dari versi terjemahan TB ya. Ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ingat? Yesus bilang aku haus, dan di situ ada satu berkas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Dan sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya, mendudukkan kepalanya, dan menyerahkan nyawanya. Ini saya bukan mau mendramatisir, cuma titik inilah yang menjadikan Anda dan saya boleh hidup normal. Amin. Saudara yang kasihi, jadi Yesus meminum anggur asam itu, setelah itu dia berkata, it is finished, atau kalah, sudah selesai mempelaiku. Dia meminum itu dari anggur asam itu diminum yang dicocokkan dari sebuah hisop, betul ya? Nah, saya mau mundur dikit. Ingat, waktu Yesus ngajak murid-muridnya perjamuan terakhir, dia bilang mana murid-muridnya, kamu siapin untuk perjamuan malam terakhir, betul ya? Muridnya masih nggak ngerti, nggak mudeng, bingung. Nah, pada saat itu disiapin, nah, setelah dimulai dengan berbagai hal. Nah, menurut adatnya Yahudi, itu anggur yang diminum, itu enggak cuma 1 cup. Aslinya itu 4 cup. Dan setiap cup itu ada ritualnya. Ya, saya juga enggak hafal dan enggak bisa jelasin di sini, tapi itu bisa dicari. Itu ada untuk apa, dan terakhir itu anggur sukacita kalau saya enggak salah. Dan yang bikin murid-muridnya kaget, anggur 1 udah diminum, anggur 2 udah, anggur 3 udah. Nah, pas masuk anggur keempat, tiba-tiba Yesus bilang, let's go. Itu muridnya semua bingung. Dia berhenti total dan tidak ada yang berani ngingetin karena suasananya pasti ketegangan tinggi itu saudara. Ya itu mendekati dia mau disalib kan. Tiba-tiba dia bilang, let's go. Dari upper room dia turun. Bagi yang pernah ke Israel,
Ya kalau belum nanti satu hari kita bikin, kalau nggak ada kayak gini nih. Lagi banyak guyon soalnya di sana saudara. Ya. Nah dari atas dia turun menuju Getsemani. Tempat pemerasan anggur namanya sebenarnya artinya. Nah di Getsemani itu dia berdoa. Nah saudara, kalau Anda lihat Yohanes 17 doa Yesus itu bukan dilakukan di Getsemani. Yesus berdoa Yohanes 17 dicatat sama Yohanes itu didoakan di upper room. Nah pada saat di Getsemani itu dia doa sebenarnya nggak panjang. Cuman hatinya itu bergolak. Sampai dia meneteskan keringat yang bercampur dengan darah. Again, saya nggak mau mendramatisir, cuman saya mau nunjukin Anda dari beberapa penafsir itu menemukan hal yang cukup sangat unik saudara. Apa sih? Dia sempat ngomong, kalau boleh apa? Apa? Cawan ini berlalu. Nah diduga memang dia itu belum minum cawan keempatnya. Tapi dia tahu. He is still God. Although he is human. Dia tahu apa? Dia mau mengakhiri semuanya ini. Tapi justru untuk meminum cawan keempat ini. Dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi dia bilang, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Halo? Ada apa di balik semua ini? Dan setelah itu kita tahu Yesus ditangkap dan seterusnya, diadili dan seterusnya, disalib dan seterusnya, dan akhirnya nyampe ke Yohanes 19 tadi. Dan akhirnya dia minum cawan keempat itu dari sebuah hisop. Apa sih hisop? Nah ini again menurut analisa sejarah dan para penafsir. Zaman dulu bangsa Romawi yang menjajah Israel itu banyak bangsawan, betul ya? Nah para bangsawan itu maaf kata saudara, itu punya budak, betul ya? Nah mereka kalau membuang kotorannya, itu bersihin, maaf nih, belum ada tisu ya, itu bersihnya pakai hisop itu. Can you imagine? Hisop yang bekas itu dicelupin anggur asam, dikasih Yesus. That is your Savior. Halo? Can you imagine? Dia lakukan ini hanya untuk Anda dan saya. Amin. Memang tafsirannya banyak saudara, tapi ini salah satu tafsiran yang cukup nyambung. Karena sampai dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu. Saudara sangat kurang ajar seorang manusia harus menerima itu dari bekas kayak gituan. Halo. Kalau bukan kasihnya nggak mungkin saudara. Amin. Amin. Makanya dia bilang, Yohanes 3:16, karena begini besar yang kasih Allah akan dunia ini yang memberikan putra tunggal dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian. Sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, dia tidak akan pernah binasa tetapi mengalami kehidupan kekal. Saudara yang saya kasihi, Bapa tidak mengizinkan cawan ini tidak diminum saudara. Hanya untuk satu hal, karena ini Anda tuh dikasihi. Supaya menerima kehidupan. Saudara yang saya kasihi, kekekalan itu dulu saya mikirnya setelah nanti mati. Tapi ayat kan dengan jelas bahwa pada saat dia percaya, dia akan menerima hidup kekal.
Kenapa sih? Karena semua janji Tuhan itu ada di alam kekal. Kita saat ini hidup di alam nyata, dunia fana, daging. Karena kasihnya, amin, karena kasihnya, Anda dan saya dipindahin ke alam kekal. Nah, semua janji itu ada di sini. Makanya janjinya di sini tidak ada batasnya, amin. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi kita selalu bingung. Kenapa rancangannya dikasih semua? Kenapa buku tebel rancangan enggak dikasih brek semua? Karena begitu dikasih Anda pasti buang. Anda bilang ini enggak mungkin. Halo. Makanya dikasihnya tahap demi tahap. Karena kita hidup di dunia nyata ini, kita harus belajar untuk hidup kekalnya duluan. Amin. Halo. Makanya Tuhan Yesus bilang bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Kenapa? Karena dia bicara dari titik ini. Satu alam di mana kekekalan itu ada, di mana batas alam itu tidak ada sama sekali. Ya, saya akhirnya nggak nyesel sekolah fisika karena buat saya mempelajari alam di sini lebih gampang, saudara. Ya, karena ini ibaratnya kalau fisika ini fisika klasik, ini fisika kuantum, saudara. Ya. Nonton Interstellar? Nonton ya? Tidur nggak? Nggak, bagus. Bingung nggak? Nggak ya. Nah itulah bagian sedikit, itu sedikit bocorannya dari kekekalan. Makanya umurnya tetap, betul kan? Ya itu. Bisa ngobrol nanti. Beneran saudara, itu sedikit bagian daripada eternal. Nah Tuhan tuh bermain full eternal. Makanya buat dia bikin mujizat itu enteng. Kenapa? Karena dia mainnya di sini, dari sini dibawa sini. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah itu di sini. Harus dihirupkan rohnya, dihembuskan rohnya. Sayang jatuh baliknya ke sini. Tapi ditebus balik ke sini lagi. Nah tapi kalau balik sini-sini ini istilahnya sumpek lego. Anda harus lego terus. Ya tapi yang dihadapin sumpek Pak, gak peduli. Betul kan? Ya. Musa saudara dipilih bawa bangsa, umat pilihannya. Itu kalau Anda lihat, Yesus tuh Tuhan tuh sengaja saudara. Dipepetin ke laut, belakangnya dikejar Romawi. Tuhan sering bermain kayak ginian. Dan kita sering marah-marah. Karena gak kelihatan, gak ngerti. Tuhan bilang, di tanganmu ada apa? Tongkat. Angkat. Dibelah kan tongkatnya, lautnya, sorry. Ya. Dan kita tuh kadang-kadang kepengaruh film, saudara. Kalau ketika Anda lihat Musa dan Harun, dia punya tongkat. Tongkatnya dilempar jadi ular, betul ya? Firaun juga punya, ularnya banyak. Ya, di film kita yang lihat, itu ularnya Musa makan ularnya Harun enggak? Ularnya Firaun kan? Itu keliru, yang benar tongkatnya Musa makan tongkatnya Firaun. And then what the difference Pak? Bukan ular. Otoritasnya Musa jauh lebih gede. Are you with me? Oke, nanti kebablasan di situ. Ya, kayaknya nanti bulan depan deh saya akan jelasin tentang kekekalan ini. Soalnya itu berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. I want to speak about the Holy Spirit and why Holy Spirit have to come and abide in us. Itu dari situ itu nanti diskusi. Ya, saudara, Yohanes 10 ayat 10, pencuri hanya datang untuk memikirkan satu hal, yang ingin mencuri, membantai, menghancurkan. Tapi aku datang untuk beri kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Melebihi dari yang kamu harapkan, hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Hidup sampai melimpah ruah. Ini orang sering bilang istilahnya Zoe life. Ya ini sebenarnya Zoe ini adalah hidup dari kekekalan ini. Di sini mustahil itu tidak ada, saudara. Tidak ada mustahil. Ya, apapun situasi Anda, jangan bawa bermain di alam daging, kalah terus. Bawa di alam sini.
Saudara, kita sering mengimajinasikan Kristen Raja Wali. Tapi orang sering lupa, Raja Wali itu terbang kalau ada badai, betul ya? Amin. Jadi jangan terus badai diaminkan, berarti ya harus amin, saudara. Dan dia, saudara, dibawa kan. Semakin tinggi, semakin oksigennya tipis, kan? Wow, itu berat, saudara. Tapi Raja Wali beda kelas. Makin terus naik terus, saudara. Nah, mangsanya udah ngap, kolaps langsung. Tadinya meronta-ronta, kolaps, ditelan aja, betul kan? Nah, Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang membuat Anda dibenarkan itu adalah firman Tuhan, bukan karena perbuatan Anda. Amin. Dan firman itu adalah kebenaran, jadi Alkitab itu isinya semua kebenaran. Nah, sekarang saya akan bicara tentang restorasi identitas ini ketika Tuhan salib dan dia katakan sudah selesai. Roma 3:23 bilang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang hilang apa sih? Kemuliaan Allah. Dosa apa sih? Salah satu artinya adalah opininya Allah. Anda diciptakan tuh opininya segambar serupa dengan dia, amin. Itu hilang. Tapi puji Tuhan menjelang dia naik salib, dia berdoa yang tadi saya bilang, Yohanes 17 ayat 22 berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kuberikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Apa sih artinya? Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Yesus memberikan kepada muridnya dan kepada kita termasuk kemuliaannya, betul? Kapan Yesus pernah dimuliakan? Halo? Satu hari Yesus ngajak 3 muridnya naik ke tempat tinggi, betul? Dan di atas sana langit terbuka, betul? Amin? Itu dia dimuliakan. Nah, ini yang dikasih ke Anda. Apa sih di sana? Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara dari kasih Tuhan, Anda itu anak yang dikasihi. Amin. Amin. Perkenanan datang bukan karena perbuatan Anda, tapi karena Anda dikasihi. Ya. Saya lanjut. Roma 8 ayat 15 dan 16. Dan kamu tidak menerima roh kewajiban agamawi. Tadi disebut tentang agama. Memang hal agama ini bahaya, saudara. Bahaya banget. Yesus sampai bilang, hati-hati dengan ragi Farisi, betul? Ini bicara agama. Yang membawamu kembali ke dalam kesulitan, ketakutan untuk merasa tidak pernah cukup baik. Karena ini semuanya anak muda, saya advise Anda untuk lihat versi Inggrisnya. Itu bagus ditulis, never being good enough. Ya. Kita sering merasa tidak pernah cukup baik, betul ya? Kurang apa sih? Kurang puasa, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang terus, saudara. Padahal Anda menerima roh penerimaan yang penuh, the spirit of full acceptance yang membawamu masuk ke dalam keluarga Allah. Dan kamu tidak akan pernah merasa anak yatim piatu karena saat dia bangkit di dalam kita. Roh kita bersatu bersamanya mengucapkan dengan penuh kasih, Bapa yang tercinta. Tuh, roh kita bersatu dengan rohnya dia. Kalau enggak bersatu, enggak mungkin Anda bisa melakukan ini. 16, dan karena Roh Kudus membuat kebapaan, ya, Allah sebagai Bapa menjadi nyata bagi kita saat dia membisikkan dalam kita yang paling dalam, batin kita yang paling dalam. Kamu adalah anak yang tercinta dari Allah. Anda tidak akan bisa mendengar ini kalau Anda dan saya hiruk pikuk terus, ribut terus, ribet terus, rame terus, sibuk terus. Ini akan Anda dengar dengan sangat jelas ketika Anda kontemplasi. Amin.
teringat karena kasih-Nya. Saudara, saya mau minta istri saya untuk kesaksian sedikit. Ya, Ma. Ya, dia agak flu saudara, berdoa supaya tidak batuk pada saat sharing. Dia soalnya ngalamin kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara, mungkin sebagian udah pernah dengar juga. Jadi 2019 saya ngalamin sakit turut berat badan yang sampai 12 kilo gitu. Terus akhirnya setelah diperiksa di dokter sini, akhirnya saya waktu itu anak-anak bilang udah ke Pineng aja, sekalian dicek semua gitu kan. Nah terus waktu di Pineng itu sebelum dicek tuh saya malam-malam tuh jam 10 kan nginep di rumah sakit. Jam 10 malam tuh tiba-tiba saya tuh dengar Tuhan tuh ngomong gini kayak di hati itu. Aku akan menyatakan kasihku. Waktu saya dengar itu tuh saya tuh ngerasainnya tuh sukacita sama damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan gitu. Terus waktu saya dengar itu tuh sukacitanya tuh saya sampai pikir gini. Ini sukacita itu nggak bisa dibeli ya, walau biar orang punya duit berapa juga nggak bisa beli gitu sukacita ini. Nah terus akhirnya setelah diperiksa paginya, pagi-pagi saya diperiksa, jam 11 sudah semua keluar hasilnya, ternyata ditemukannya hipertiroid. Nah, akhirnya saya pulang ke Jakarta dan berobat di Jakarta, abis itu pandemi kan. Terus waktu itu dokternya tuh bilang gini, nanti kamu akan ngalamin kerontokan rambut yang luar biasa, dia bilang gitu. Tapi saya enggak, saya cuman ingat setiap itu saya coba ingat Tuhan sudah bilang gitu, aku akan nyatakan kasihku. Dan itu saya nggak takut gitu, apapun yang terjadi tuh nggak takut, saya nggak fokus sama apa yang terjadi sama saya cuma fokusnya bahwa kasih Tuhan yang akan dinyatakan. Dan saya cuma mikirnya gini, itu cuma fakta, kebenarannya adalah janji Tuhan. Bahwa kasihnya akan dinyatakan kepada saya. Dan akhirnya setelah itu saya ngalami, tapi akhirnya itu nggak jadi fokus saya. Dan setelah akhirnya masuk pandemi, saya nggak bisa ke dokter itu lagi. Tapi itu Tuhan di situ mulai menyatakan kasihnya. Saya ditemukan sama dokter yang jauh lebih bagus, yang bisa online, video call aja, cuma video call karena saya juga nggak berani ke rumah sakit. Terus akhirnya dokternya bilang gini, coba saya periksa ya, saya curiga dari autoimun katanya sakitnya. Terus akhirnya diperiksa, ternyata angkanya tuh 25. Saya nggak tahu itu angka 25 tuh tinggi apa enggak, saya nggak tahu. Tapi teman dokter yang justru yang ngasih kenalin ke dokter ini tuh bilang, dia dokter ahli nuklir yang kalau udah nggak bisa diapa-apain ditembak nuklir, dia yang melakukan gitu. Terus dari itu dia bilang ini 25 tuh tinggi sekali loh, dia bilang. Kalau di bawah 10 baru bisa sembuh. Tapi dari 25 ke 10 susah kata dia gitu. Tapi sekali lagi saya nggak takut, saya benar-benar nggak takut karena setiap saya ingat kasihnya akan dirasakan, itu yang dirasakan sukacita dan sejahtera. Itu yang saya rasakan terus gitu loh. Jadi faktanya boleh apapun, tapi fakta itu, kebenaran itu di atas segala fakta yang ada. Itu yang saya yakini itu terus. Akhirnya terus begitu dia bilang, dokternya juga bilang gini, ini kayaknya gak bisa sembuh deh. Dokternya bilang gitu. Terus nanti ya 6 bulan lagi kita periksa. Akhirnya setelah 6 bulan lagi saya diperiksa, nilai hasilnya 7. Terus teman saya yang dokter itu bilang, wah luar biasa ya, dia bilang gitu. Terus 7, udah gitu setiap 6 bulan tuh saya diperiksa. Akhirnya diperiksa lagi 5,5, 3. Dan terakhir itu, 2024 ya, 2024 Desember. 2024 Desember itu 1,5. Dia bilang ini udah dinyatakan sembuh, tapi nanti 2 bulan lagi, Februari 2025, saya akan periksa autoimun yang kedua, dia bilang itu, yang kedua. Terus begitu, Februari diperiksa, hasilnya negatif. Hasilnya negatif, so dokter bilang ini, harusnya nggak mungkin sih ini. Biasanya masih ketinggalan. Tapi itulah yang saya rasakan. Kasih Tuhan itu dinyatakan kepada saya gitu.
Dan saya mau mengatakan, saya sebenarnya pengennya sembuh instan ya. Pada saat itu kan saya pengennya didoain langsung sembuh instan. Tapi bagaimana saya merasakan berjalan bersama Tuhan gitu loh. Dari selama 6 tahun gitu loh. Dan saya nggak pernah marah, saya nggak pernah takut, saya nggak pernah khawatir apapun juga. Karena janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya itu yang saya pegang. Itu yang boleh saya rasakan. Dan saya percaya setiap kita apapun yang kita alami, mungkin keadaan ekonomi atau apapun juga, itu adalah fakta. Tetapi kebenarannya bagaimana Tuhan terus menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu menyertai kita. Itu aja. Thank you. Nah saudara, jadi saya belajar banyak dari istri saya tentang ini. Fakta itu bukan kebenaran. Fakta itu yang Anda lihat. Dan kebenaran itu apa yang Tuhan janji. Fakta itu ada di alam nyata ini, yang kanan ini. Dan kebenaran itu ada di sini. Nah bagaimana Anda terus bisa pegang di sini? Satu-satunya cara, contemplate lah di sini. Amin. Amin. Ya. Memang gak gampang saudara. Dia tiap lihat hasil lab dia tenang aja. Saya yang bingung saudara. Tiap besok mau tes darah, saya yang bingung, dia tenang aja sekali lagi. Ya. Dan akhirnya setelah semuanya negatif, saya bilang dokternya, dok ini boleh disebut mujizat dong. Ya, sekarang saya mengakui ini mujizat. Saudara seorang dokter pinter, saudara, dokter. Dia ngaku mujizat itu gak gampang saudara. Dunia aja beda soalnya, betul ya? Ya, nah saya mau ingetin saudara, tadi istri saya bilang, apapun fakta yang di depan mata Anda, apapun, itu bukan kebenaran. Amin. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, saya ambil Inggrisnya. Those Jews who believed in him, semua yang dia. When you continue to embrace all that I teach, you are my true followers. Kalau saudara selalu mengembrace, merengkuh, memeluk ya, semua kebenaran yang dia ajarkan. Ya, itu membuat Anda dan saya jadi murid-muridnya dia yang sejati. Dan kalau itu terjadi, ayat 32, for if you embrace the truth, it will release the true freedom into your lives. Kalau engkau benar-benar merengkuh, meluk kebenaran itu. Walaupun faktanya terbalik saudara, peluk itu. Maka itu akan menjadikan Anda lebih merdeka. Kayak istri saya saudara, dia gak pernah takut, gak pernah goyang sama sekali. Ya, dari situ saya belajar banyak. Ya, kebenaran jauh di atas fakta. Amin. Makanya kadang-kadang kalau Anda lihat Tuhan Yesus kalau ngomong kan suka kayak seenaknya kan. Ya dia pencipta saudara. Ya. Nah, Yohanes 16:13, tetapi ketika Roh yang memberi kebenaran itu datang, dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Ini, Roh Kudus itu akan menyingkapkan setiap kebenaran dalam diri kalian. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Dan dia akan mengungkapkan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang. Ini dia akan nuntun Anda melalui rohnya ini. Amin. Tapi Anda tidak akan bisa ngerti dengan gampang kecuali Anda dan saya intim dengan dia. Karena cara dia ngomong ini beda. Kadang bisik-bisik, kadang lewat gambar, kadang lewat perasaan, kadang lewat orang lain, macam-macam. Ya, Efesus 2 ayat 6 dan 7, dia sudah membangkitkan kita bersama dengan Kristus, amin. Ya, yang ditinggikan dan kita sudah naik bersamanya dalam kesempurnaan yang mulia dan dalam otoritas dimensi surga. Karena sekarang kita sudah dipersatukan sebagai satu kesatuan bersama Kristus. Manusia baru menjadi satu bersama Kristus. Dan ayat 7, di sepanjang masa yang akan datang,
kita akan menjadi tontonan atau pajangan atau display yang dapat dilihat tentang kekayaan kasih karunia dan kebaikannya yang tidak terbatas, yang dicurahkan ke atas kita di dalam Yesus Kristus. Anda akan menjadi tontonan atas kasih karunia. Bukan kita akan menjadi batu sandungan karena kasih karunia. Soalnya kadang-kadang saudara jadi orang Kristen, itu kadang-kadang mentang-mentang punya kasih karunia, kadang-kadang itu kelakuannya juga semau gue, ini bahaya saudara. Tapi di sini nggak ada, amin ya. Ya, saudara, ingat, Anda dipilih untuk dibenarkan dan akan dimuliakan. Bapak yang sangat mengasihi kami, hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara pada setiap kami. Ajar kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengerti dan belajar dalam setiap kebenaran yang Kau nyatakan. Roh Kudus, terima kasih, karya-Mu sempurna Tuhan. Dan kami akan lihat hidup anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ini akan berjalan dari glory kepada glory. Apapun fakta yang ada di depan mata kami Tuhan, itulah fakta doang, fakta belaka. Tapi Engkau memilih kami dan memberikan kami kebenaran yang sejati, yang seharusnya harus kami hidupi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami, atas rumah ini, atas FFG, akan seperti di surga. Haleluya, amin dan amin. Tuhan memberkati dan terima kasih. Shalom, thank you Pastor. Mungkin tim musik bisa siap. Gimana untuk firman-Nya malam hari ini? Masih kurang ya, kalau saya sih masih kurang kalau saya. Masih belum puas ini saya. Masih pengen dengar lebih banyak sebetulnya. Tapi jangan khawatir, Pastor David Basuki akan datang kembali di bulan Mei ya, betul ya. Jadi di bulan Mei, tolong datang kembali, kita mau belajar lebih dalam lagi. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi tema malam hari ini adalah You Are The Chosen. Jadi kita nggak betulan ya, kita juga di The Chosen Community, TCC. Kevin, mungkin boleh dinyanyikan lagi Ingat Kasih-Nya ya. Nanti setelah nyanyi baru kita doa tutup. Oke. Saudara, saya mengajak setiap kita bangkit berdiri ya. Kita sekali lagi pujikan pujian ini, mengingatkan kita kasih-Nya yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Karena begitu besar kasih Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkan.
Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan. Katakan dengan yakin, salib-Nya yang menebus aku, yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Katakan kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi dengan yakin katakan kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk sepanjang hidup kami ya Tuhan, Kau menyertai kami selalu. Kami hidup hanya dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami hidup hanya dari perkataan-Mu ya Bapa. Bahwa kebenaran-Mu dinyatakan di dalam hidupan kami semua ya Tuhan. Pada malam hari ini, Kau ingatkan kembali ya Tuhan. Pengorbanan-Mu ya Tuhan. Penebusan-Mu untuk kehidupan kami ya Bapa. Kami berjalan dari finish work. Bukan berjalan untuk mencari finish work, tapi kami sudah finish. Glory to glory ya Tuhan yang kami alami di kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan. Pastor David Basuki dan istri ya Tuhan. Berkati mereka, pelayanan mereka di hari Sabtu, di hari Minggu ya Tuhan. Pelayanan mereka untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Murid-murid-Mu semua ya Bapa. Biarlah kami semakin dewasa ya Tuhan. Biarlah kami hanya bergantung pada kebenaran-Mu ya Bapa. Bukan pada pengertian kami sendiri ya Bapa. Kami boleh ya Tuhan terus merasakan kasih-Mu, tenggelam bahkan di dalam kasih-Mu selalu ya Tuhan. Hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk Soul for Jesus ya Tuhan. Bahwa kami semakin dewasa karena pertolongan hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, yang datang di sini ya Tuhan, kembali tidak akan pulang sia-sia ya Tuhan. Satakana mayara babu shikara bayara mamabu satakara bayara bayara. Satakana mayara bayara babu shikirerere ya gara mayara bayara bara bara bara. Satakana mayara babu shikira bayara bara bayara bayara bara sakara mayara bayara bayara bara bara. Sekara bayara 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 babu satakara bayara bara bara bayara kana bayara babu satakara bayara bayara. Sekara mayara babu satakara bayara babu satakara bayara babu satakara bayara bayara. Sekara mayara babu sekara yara bara 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 bayara bara bara bara. Sekara mayara babu satakara bayara bara 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 bayara bayara. Sekara mayara babu sekara bayara bara 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 bara. Sakara mayara baba budu sikere re re re. Satakara mayara baba budu sikere mayara bara 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 mayara bara mayara. Sikara mayara bara bara bara. Sakara mayara mayara bara bara. Sakara mayara mayara. Satakara mayara mayara. Satakara mayara bara. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada.
Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Makasih Bapa, mengucap syukur ya Tuhan. Ketika kami memuji-Mu ya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami akan ingat bahwa kasih-Mu ya Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami mau pulang kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan, Kau yang menuntun kami, Kau yang memberkati kami ya Tuhan. Berkati gereja ini, tempat di mana kami beribadah ya Tuhan. Berkati tempat ini ya Tuhan. Berkati tim musik ya Tuhan. Berkati WL kita, Kevin ya Tuhan. Berkati dia, warga, pekerjaannya, berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Juga untuk tim multimedia, kami juga bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka semua ya Tuhan yang melayani ya Bapak. Mereka yang setia ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk Pastor Timmy ya Tuhan dan istri ya Tuhan, yang memberikan tempat kami ini ya Tuhan dengan kemurahan hati ya Bapak. Berkati pelayanan Pastor Timmy juga ya Tuhan, keluarganya, anak-anaknya juga ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau selesai ya Tuhan, biarlah kami pulang dengan hati gembira, sukacita ya Tuhan. Biarlah kami pulang ya Tuhan, membawa ya Tuhan firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami minggu depan ya Tuhan dipertemukan kembali ya Tuhan, dengan sikap hati yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda. Terima kasih ya Bapa. Boleh kami tetap mempunyai hati seorang murid yang selalu mau belajar ya Tuhan, dan selalu berkembang, bertumbuh ya Tuhan, untuk mencapai finish well ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kami yang ada di sini ya Tuhan, yang online
yang offline juga ya Bapa. Hanya nama-Mu ya Tuhan yang kami mau tinggikan. Kalau sebentar kami juga mau menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan, sucikan, kuduskan ya Tuhan. Berkati ya Bapa untuk tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Untuk apa yang kami santap, untuk apa yang kami fellowshipkan setelah ini ya Tuhan. Juga dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan nama-Mu. Amin.